Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Awajin Septin. Baik, di video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana cara untuk mendaftar seleksi mandiri di seluruh PTN yang ada di Indonesia. Oke, sekarang masih ada banyak banget jalur seleksi mandiri yang buka. Jadi, kalian masih memiliki banyak kesempatan untuk bisa menjadi seorang mahasiswa tahun ini. Nah, oleh karena itu, aku tuh waktu itu pernah lihat-lihat di Instagram. Kalau nggak salah itu di Instagramnya info masuk PTN. Maka dari itu, cuma aku lihat itu kecil-kecilan ya tulisan-tulisannya. Jadi untuk memudahkan kalian semua, aku tulis kembali. Kalian bisa mengunjungi Google Drive di bawah di bagian deskripsi. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya untuk mendaftar seleksi mandiri ini, kalian bisa memilih dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu ingin, cari, daftar. Kemudian cara yang kedua, cari, ingin, daftar. Nah, perbedaannya apa sih? Dari strukturnya aja kalian sudah bisa melihatnya ya, ada perbedaan. Kalau yang pertama itu, kalian tuh ingin masuk ke salah satu jurusan ataupun PTN, kemudian barulah kalian mencari seleksi-seleksi yang buka yang berkaitan dengan keinginan kalian itu. Nah, setelah menemukan, kalian baru mendaftarnya. Nah, kalau cara yang kedua ini, kalian bisa cari-cari dulu mana aja sih yang buka. Kemudian kalian timbul keinginan untuk mendaftar di situ dan barulah kalian mendaftarnya. Sebagai referensi untuk mendapatkan apa aja sih seleksi mandiri yang masih buka, aku saranin banget buka kolom deskripsi itu. Karena di situ ada banyak sekali macam-macam seleksi mandiri, mulai dari yang pakai rapot, tes lagi, ada yang pakai skor UTBK maupun ada yang pakai jalur khusus prestasi, piagam, dan lain sebagainya. Oke, setelah kalian menentukan kalian mau daftar di PTN mana ataupun di seleksi mandiri apa, silahkan perhatikan beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, persiapan berkas atau syarat yang ditentukan oleh seleksi yang berkaitan, atau istilahnya itu persiapan syarat administrasi. Semua seleksi termasuk dalam seleksi mandiri itu biasanya akan mensyaratkan berkas-berkas khusus atau syarat administrasi tertentu yang harus dilampirkan oleh peserta sebelum mendaftar seleksi mandiri terkait. Nah, biasanya itu apa aja sih? Biasanya kalau dalam seleksi mandiri ini tidak dapat ditentukan harus itu, pasti ini, pasti itu, nggak bisa. Karena seleksi mandiri ini merupakan seleksi yang kebijakannya itu diserahkan kepada masing-masing PTN, jadi ada perbedaan. Nah, untuk pastinya kalian bisa langsung mengunjungi website resmi dari PTN berkaitan. Silahkan cari tahu kolom seleksi mandiri. Kemudian carilah jenis seleksi yang kalian ikuti itu. Nanti di situ akan ada semacam kayak persyaratan administrasi yang harus kalian kumpulkan untuk bisa mendaftar seleksi mandiri itu. Yang kedua, setelah kalian mempersiapkan administrasinya, silahkan kalian mempersiapkan proses pendaftaran seleksi mandiri. Nah, di tahap ini kalian kan udah tahu apa sih seleksi mandiri yang akan kalian ikuti? Apakah itu jenis yang seleksi pakai nilai rapot? Apakah itu jenis yang pakai skor UTBK? Ataukah itu yang pakai seleksi lagi atau tes lagi? Nah, kalau udah sampai di sini, silakan kalian lebih mendalam untuk bisa mempersiapkan proses-prosesnya. Kalau seleksi rapot yang kalian ikuti, silahkan kalian bisa mulai untuk melakukan scan nilai rapot kalian maupun menghitung nilai rapot kalian. Kalau misalkan kalian mau yang ikut tes lagi, seleksi mandiri yang tes lagi, silahkan persiapkan untuk tes lagi itu. Bisa ke YouTube untuk mempelajari tipe-tipe soal seleksi mandiri yang banyak muncul atau sering muncul, bahkan tahun lalu muncul di seleksi mandiri pada PTN. Atau kalau kalian punya kenalan kakak tingkat, kakak kelas yang dulu ikut seleksi mandiri dengan tes lagi, silahkan kalian bisa tanya-tanya langsung ke orangnya, gimana sih rasanya tes lagi, ataupun gimana sih bentuk-bentuk soalnya, kayak gitu. Barangkali masih ada yang ingat ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian memilih yang skor UTBK, itu apa aja yang dipersiapkan? Pastinya kalian harus mempersiapkan skor UTBK kalian. Kalian harus mengetahui mana sih subtes yang paling tinggi. Kemudian kalian juga persiapkan untuk menginput nilai atau skor UTBK kalian. Pastinya kalau kalian mau ikut yang skor UTBK, file atau data yang menyatakan di situ ada nilai skor kalian itu jangan sampai hilang. Karena di beberapa hari setelah pengumuman itu biasanya itu udah nggak bisa diakses lagi. Jadi setelah kalian mendapatkan pengumuman dan juga ada skor UTBK-nya, silahkan langsung download. Jadi jangan nanti-nanti, karena biasanya takutnya itu
nggak ada lagi websitenya gitu. Next, yang selanjutnya yakni pemilihan uang pangkal. Kita tidak bisa menghindari seleksi mandiri dengan uang pangkal, karena memang seleksi mandiri itu identik dengan uang pangkal. Kadang tuh ada yang bilang bahwasanya enggak kok, ada kok seleksi mandiri yang nggak pakai uang pangkal. Ya, memang ada, tetapi tidak semuanya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada seleksi mandiri yang tidak pakai uang pangkal. Oleh karena itu, pahami baik-baik apa aja sih yang memang disyaratkan dalam seleksi mandiri kalian itu, entah itu berkasnya maupun uang pangkalnya. Apakah ada uang pangkalnya atau tidak, dan apakah uang pangkalnya itu ditentukan dengan beberapa pilihan ataupun kalian bisa mengisi sendiri. Silahkan komunikasikan pengisian uang pangkal ini dengan orang tua kalian atau dengan orang yang membiayai kuliah kalian. Kadang tuh juga ada yang bilang bahwasanya kalau di seleksi mandiri ini, ngisi uang pangkalnya yang besar aja, nanti pasti lolos. Nggak juga ya. Karena di seleksi mandiri ini kan memang ada persyaratan lain selain uang pangkal itu, yakni nilai rapot, ataukah prestasi kalian, ataukah skor UTBK kalian itu kan disyaratkan. Tapi semua aspek yang diminta atau disyaratkan dalam seleksi mandiri itu, itulah yang akan menjadi pertimbangan pihak PTN untuk meloloskan kalian. Kalian juga harus berhati-hati dalam mengisi uang pangkal, karena uang pangkal itu akan mempengaruhi UKT yang akan kalian dapatkan. Kalau kalian bukan mahasiswa KIP kuliah, itu UKT selain dari pertimbangan penghasilan orang tua, juga dilihat dari besaran uang pangkal yang kalian isikan waktu mendaftar. Kalian juga harus finalisasi sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi jangan nanti-nanti karena kalau nggak segera finalisasi, selesai itu harus segera difinalisasi. Karena kalau nggak nanti takutnya error lah, apalah, lupalah, kayak gitu kan. Setelah finalisasi, kalian persiapan seleksi. Seperti tadi yang udah aku sampaikan, yang mau tes lagi ya silahkan persiapan untuk tes lagi, berangkat ke kampusnya. Kalau yang seleksi rapot, ya tinggal menunggu hasilnya. Seleksi prestasi juga demikian, menunggu hasilnya. Silahkan lah ya, itu dimanfaatkan mungkin untuk mendaftar seleksi lain lagi, ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Karena ya kalau ada waktu nikmati, masih bisa santai. Nanti kalau udah ospek tugasnya banyak, apalagi kalau udah jadi mahasiswa, dinikmati aja, gak apa-apa ya. Terima kasih udah nonton videoku, sampai menyimak penjelasanku di video yang selanjutnya.